Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman. Kali ini saya isi lagi video tutorial di playlist belajar Excel ya. Yang saya akan bahas adalah ini bedanya count, count A, count if, dan count ifs ya. Jadi ada 4 count di Microsoft Excel yang akan saya jelaskan di video ini. Langsung saja pembahasannya. Saya punya data Microsoft Excel seperti ini ya. Ini ceritanya ada data penduduk. Nah, bagaimana pengolahan datanya? Misalnya kita pengen mengetahui berapa jumlah data yang ada ya. Artinya data penduduk ya. Kemudian berapa jumlah data penduduk yang ada berdasarkan nama, nanti kita jawab pakai count A. Berapa jumlah penduduk yang lahir di Cirebon, kita pakai count if. Berapa jumlah penduduk laki-laki, kita pakai count if. Berapa jumlah kartu keluarga, ya, kita pakai sum plus count if, ini kombinasi. Ada berapa jumlah RW, kita pakai, sebenarnya sama ini ya, nanti sum count if atau sum product plus count if. Dan yang terakhir, berapa jumlah penduduk perempuan yang lahir di Cirebon, kita pakai count ifs ya, ada s ya. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu bahwa fungsi count di Excel adalah nanti untuk menghitung jumlah data ya. Tetapi yang dihitung adalah data nanti yang berbentuk angka atau number ya. Jadi 1, 2, 3. Kalau nanti datanya berupa teks atau gabungan teks dan nama, dia atau kita nggak akan bisa menghitung dengan count. Oke, itu count ya. Jadi khusus untuk menghitung yang datanya berupa angka. Kemudian kalau count TA, nah ini dasarnya dulu teman-teman ya. Ini untuk fungsi untuk menghitung jumlah data bisa berbentuk angka ataupun nanti huruf ya, itu count TA atau count A. Nanti bedanya tuh dengan count ya. Kemudian yang ketiga ada count if, saya contohkan banyak karena nanti teman-teman bisa menggunakan banyak cara atau untuk menyelesaikan beberapa masalah misalnya dengan count if. Count if itu jadi menghitung misalnya ini berapa jumlah penduduk yang lahir di Cirebon. Jadi menghitung dengan satu kriteria ya. Count if menghitung dengan satu kriteria. Kemudian jadi ini kan count if ini ada 4 ya. Ada contohnya ada 4, 2 kombinasi dan 2 asli count if. Dan yang terakhir count ifs itu menghitung jumlah data dengan beberapa kriteria ya. Ada S-nya itu maknanya berarti bermakna jamak, lebih dari 1. Jadi kalau count if saja itu hanya satu kriteria, kalau count ifs pakai S itu beberapa kriteria, bisa lebih dari 1. Oke teman-teman, langsung saja ya kita praktekin data, atau ini saya perbesar deh. Cukup kali ya, kelihatan ya. Datanya ini, oke ya, datanya ini. Nanti kita pembahasannya di sini. Bisa nggak Pak kalau langsung di sini? Ya bisa-bisa aja ya. Jadi supaya enak aja melihatnya, saya pisahkan sheet-nya di pembahasan, datanya di data. Oke, misalnya kita langsung pembahasan. Berapa jumlah data yang ada? Berarti sebenarnya kalau kita di sini misalnya tulisnya pakai count. Jadi pastikan bahwa yang kita hitung nanti kolom yang berbentuk angka. Nah, ini boleh nomor, no ya. Boleh RT, boleh RW nih, ya. Oke, kita langsung praktekin. Jadi berapa datanya? Kita langsung caranya mengetikkan ketik count. Besar aja, besar kecil nanti teman-teman tidak berpengaruh ya. Jadi ini supaya teman-teman bisa lebih jelas saja lihatnya, saya pakai yang balok atau besar. Count value 1 kita arahkan ke sini. Misalnya kita ambil yang nomor aja ya.
Jadi nomornya ada berapa. Nah, ini kebetulan urut nomornya. Kalau nanti nulisnya nggak urut, yang penting kita sudah blok. Kemudian kita tutup, jangan lupa. Langsung enter. Enter. Berarti ada 22 jumlah data yang ada. Kita bisa cek nanti hasilnya. Ini 1 sampai 22 ya. Jadi ininya juga sama 22 juga. Oke, itu untuk count. Jadi sekali lagi, count itu menghitung jumlah data yang berbentuk angka. Jadi jumlah datanya ya, bukan pakai sum, tapi kalau ini jumlah data, count ya. Oke, yang kedua, count A. Oke, jadi count A tadi apa? Definisinya adalah menghitung jumlah data, bisa berupa angka, bisa juga berupa huruf. Ya, jadi misalnya sama nih. Saya mau di sini pertanyaannya berapa jumlah data penduduk yang ada berdasar nama. Oke, berarti nanti kolom yang kita pakai adalah kolom nama. Count A, gitu ya. Value, klik data, nama ini. Klik, tutup, enter. 22 juga ya, karena jumlah datanya tadi ada 22, jumlah penduduknya juga berdasarkan nama ada 22. Kemudian apa? Jelas ya, count dan count A. Kemudian kita masuk ke if. Apa tadi definisinya? Count if adalah menghitung dengan satu kriteria, menghitung data dengan satu kriteria. Ini misalnya pertanyaannya, berapa jumlah penduduk yang lahir di Cirebon? Jadi sama dengan kita pakai count if kurung buka, lihat ininya rank titik koma kriteria. Ingat teman-teman, kalau titik koma itu tergantung dari komputernya, setting komputernya apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau regionnya ya. Kalau saya titik koma. Nah, jadi rank ini mana? Rank ini nanti diisi dengan kolom. Oke, jadi kita klik di sini data, kemudian tempat lahir. Kita buka atau kita blok. Kemudian apa? Titik koma. Ini perhatikan rank titik koma kriteria. Nah, kriterianya apa? Cirebon. Nanti kita pakai string teman-teman, atau kutip 2, kita pakai Cirebon. Nah, ini tadi kan pertanyaannya penduduk yang lahir di Cirebon gitu ya. Oke, Cirebon kurung tutup, kita enter. 13. Nah, count if 13, jumlah penduduk yang lahir di Cirebon, count if 13, kita cek ya. Cirebon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sesuai. Oke. Count if pertama contohnya sudah selesai. Kemudian yang kedua, berapa jumlah penduduk laki-laki? Nah, sama saja. Berarti nanti kriterianya kita cari di kolom jenis kelamin. Kemudian kriterianya adalah laki-laki. Count if ranknya di data, kolomnya JK, kita blok, titik koma pemisahnya kriterianya adalah L ya di situ ya. Jangan teman-teman jangan nulis laki-laki karena di sininya adalah datanya L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Oke. Enter. Ya, 9 kita bisa cek lagi apakah laki-laki di data penduduk ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai. Oke. Berikutnya, berapa jumlah kartu keluarga kakak? Nah, ini yang biasanya agak sulit menghitungnya nih. Nah, tapi nanti kita pakai sum plus count if, maka akan diketahui. Oke, langsung kita coba ya. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan sum dulu, kemudian kurung buka. Nah, number 1 nanti kita isi. Ini kan berarti
conif sum plus conif-nya di sini berarti karena kan jumlah kartu keluarganya. Oke, kalau teman-teman coba saya cancel dulu. Ingat bahwa kartu keluarga di sini kan ada yang sama ya. Ada kakak 1, kakak 002. Di sini juga ada kakak 001, kakak 002. Artinya apa? Biasanya dia berarti satu keluarga. Jadi satu kakak kan isinya bisa 2, 3, 4 ya. Minimal kan biasanya 2 suami istri, kemudian anak-anaknya. Nah, kita kan akan kesulitan nih kalau kita harus menghitung secara manual. Makanya saya praktekin untuk penyelesaian menghitung jumlah kakak. Oke, lanjut lagi sama dengan sum dulu yang teman-teman ketikkan, kemudian 1. Jadi nanti kalau yang sama itu nggak dihitung, ya. Yang sama nggak dihitung. Jadi kita hitung yang berbeda saja, unik. Dibagi apa? Nah, baru conif-nya. Conif dalam kurung. Nah, rank-nya mana? Rank-nya berarti ini kakak ya. Kakak. Oke. Kriterianya apa? Kriterianya kita ambil dari kakak juga. Berarti ini titik koma. Kriterianya kita blok lagi. Blok itu bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah ya. Oke. Baru kita tutup. Nah, untuk yang pembahasan ini, teman-teman untuk bisa melihat hasilnya, nanti kliknya di sini, pergunakan Ctrl Shift Enter untuk mengeksekusi berbarengan ya. Ini kadang-kadang suka lambat nih, nanti kita cek. Jadi pastikan menekannya bareng, Ctrl Shift Enter, pastikan nanti jalan atau berhasil. Kalau belum berhasil harus dicoba lagi. Saya lakukan 1, 2, 3 berbarengan. Oh, tutupnya kurang 1, coba kita yes aja dulu. Nah, tutupnya udah otomatis 2. Nah, teman-teman lihat, kalau kita lihat di bagian ini itu ada kurung kurawalnya tuh jadinya. Hasilnya berapa? 15. Jadi jumlah kakaknya 15. Kita bisa cek nih. Dari data semuanya 22, itu kakaknya ternyata ada 15. Kita bisa lihat. Yang samanya mana? Ini kakak 9 ada 2. Oh, ada 3 nih. Ada 3 berarti dihitungnya 1 gitu. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15 semuanya 1. Berarti berapa? 1 ada 2, 2 ada 3. Ya, teman-teman bisa cek sendiri. Ini asli. Pasti benar ada 15. Karena nanti misalnya ini nih. Yang saya blok aja ya. Bahwa ada 15 tadi. 1 misalnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sudah 12, 13, 14, 15. Nah, yang saya nggak blok merah itu sama atau tidak unik gitu ya. Jadi yang saya blok merah adalah yang uniknya, berarti jumlahnya ada 15. Oke, berarti sesuai. Itu contoh penggunaannya. Sama juga dengan berapa jumlah RW, ya nanti kita pakai sum product. Sebenarnya bisa juga pakai sum kemudian kan conif ya. Nah, RW kan di sini ada 4, 5, ulang lagi 4 lagi, 4 lagi, 2, 5, 1, 1, 3. Padahal kalau kita tanya berapa ada jumlah RW di desa pojok gitu. Nah, maka kita bisa pakai cara dengan menggunakan sum plus conif atau sum product plus conif. Saya pakai yang sum product ya. Jadi sama dengan sum product kurung buka 1 dibagi conif gitu ya. Kurung buka, kita ke ranknya ini, kolomnya ini,
kita titik koma, kriteria atau kolom kriterianya ini juga kita kurung tutup lagi. Ingat, untuk menjalankannya apa? Ctrl Shift Enter berbarengan. 1, 2, 3. Nah, 5. Ada berapa jumlah RW? Kita cek jumlah RW-nya. Yang uniknya aja. 1, atau kita klik dulu satu mana? 1, 2, 3, ada 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya ya sama ya. Oke, yang saya merahin adalah yang unik. Jadi benar jumlah RW-nya di desa pojok ada 5. Nah, oke, itu ya. Con A, con if, dan kombinasi sum plus con if atau sum product plus con if. Dan terakhir kita pakai con ifs. Apa pengertiannya? Definisinya adalah untuk menghitung data yang mempunyai dengan menggunakan 2 kriteria atau lebih. Nah, ini misalnya berapa jumlah penduduk perempuan, jadi jenis kelaminnya perempuan tapi yang lahirnya di Cirebon saja. Nah, kita akan menghitung caranya seperti ini, sama dengan con if. Nah, teman bisa lihat tuh, kriteria rank 1, kriteria 1, kriteria rank 2, kriteria 2, nantinya seperti itu. Mohon maaf. Berarti yang kita blok adalah di data, kita misalnya jenis kelamin dulu, kita blok jenis kelamin dulu yang apa tadi, perempuan ya, jenis kelamin. Oke, kemudian titik koma, kriteria pertamanya tetap berarti pakai kutip 2 dulu, P ya, karena yang tadi yang ditanyakan kan berapa jumlah penduduk perempuan yang lahir di Cirebon misalnya gitu ya. Oke. Kemudian apa? Titik koma lagi untuk kriteria kedua, berarti di tempat lahir. Tempat lahir, titik koma lagi, kutip 2 lagi, ininya Cirebon. Oke. Cukup. Kurung tutup. Oke, langsung enter. Dapat 8. Jadi kalau ditanyakan berapa jumlah penduduk perempuan yang lahir di Cirebon, jumlahnya 8. Kita cek bukti kan. Di perempuan dulu. Nah ya, misalnya ini saya merahin lagi dulu. Perempuan. Oh, ini perempuan tapi di Bandung, salah. Ya, bukan, berarti perempuan yang di Cirebon. Ini perempuan, ininya Cirebon. Nah, benar kan? 1 ya. Kemudian perempuan lagi, ini Cirebon semua nih, saya blok langsung 3, berarti 4. Ini 2. Kita hitung lagi coba. Kemudian ini ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Jadi perempuan, penduduk yang jenis kelaminnya perempuan yang lahirnya di Cirebon ada 8. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Hasilnya count atau bedanya count TA, count if, dan count ifs. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa count TA adalah count itu untuk menghitung jumlah data yang bentuknya angka. Kalau count A menghitung jumlah data bisa bentuk angka, bisa bentuk huruf. Kalau count if menghitung jumlah data dengan 1 kriteria, dan count ifs menghitung jumlah data dengan beberapa kriteria.
Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga. Terima kasih, ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.